Ya, tidak hanya yang memberikan kebanggaan bagi kita yang berada di tanah air, yakni Jonathan Christie, tapi di ajang ganda putra pun juga Indonesia alhamdulillah ini bisa menorehkan hasil yang optimal dan sekaligus juga mempertahankan prestasi juara bertahan, gitu ya. Nah, ini juga diikuti oleh Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang berhasil mempertahankan gelar juara ganda putra All England. Kita simak momen-momen terbaik Indonesia ganda putra pada ajang All England berikut ini. Brilliant this time. Oh, indecision. And it's match point opportunities. They've done it. And look at the joy for Fajar Alfian. The Yonex All England Open Men's Doubles Champions Fajar Alfian and Muhammad Rian Ardianto. Ya, pasangan ganda putra Indonesia Fajarian tampil apik saat menghadapi wakil Malaysia di ajang final ganda putra All England. Fajarian sempat kehilangan poin pertama lebih dulu, namun Fajarian tak panik dan mampu meraih poin-poin selanjutnya. Fajarian sudah unggul 11-6 di interval game pertama. Selepas jeda, Fajarian tak terbendung dan meraih game pertama dengan skor 21-16. Di game kedua, Aaron Soh sempat memberi perlawanan sengit dengan menyamakan skor di posisi 9 sama. Fajarian unggul tipis 11-10 di interval game kedua. Fajarian berhasil mempertahankan gelar juara ganda putra All England. Fajarian sebelumnya meraih gelar juara ganda putra untuk pertama kalinya di All England 2023 usai menang atas Hendra Ahsan. Berikut kita simak pernyataan kemenangan dari Fajarian berikut. Rasanya apa ya, tidak bisa berkata-kata lah ya, karena kami juga datang di sini bukan sebagai unggulan teratas. Jadi kami excited ya, tahun ini lebih excited daripada tahun lalu. Kami akhirnya bisa memenangkan All England. Ya pastinya saya persembahkan buat semua pengurus PBSI, semua keluarga, dan semua yang sudah berperan lah mendukung kita terus di saat kita kalah maupun menang. Ya terima kasih buat semuanya, gelar ini buat kalian semua. Indonesia akhirnya mengakhiri puasa panjang 30 tahun ya, Vi. Indonesia tidak pernah berakhir. Aduh, saya menekankan itu tuh. Jangan sampai salah ngomong saya nih ya. Kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Jojo yang berhasil di tunggal putra dan juga ada ganda putra yang juga ya juara bertahan loh, Vi. Betul, dan dari schedule tim kita yang berada di sana, ini informasinya menjelang tengah malam nanti pahlawan-pahlawan kita ini akan tiba kembali di tanah air, tentunya dengan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia ya. Kita nantikan kehadirannya di tanah air ya, tapi kita juga akan bahas apa yang menjadi kunci kemenangan bagi ganda putra dan juga tunggal putra di All England 2024. Baik. Sudah hadir di studio pagi hari ini, sudah ada Mas Erwin Fitriansyah, pengamat olahraga. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mas Erwin? Saya pikir di sana Mas nonton, Mas. Nonton di TV aja gitu. Nonton di TV aja. Mas Erwin, kita melihat ini 2 emas dan 1 perak berhasil dibawa oleh Indonesia. Ya. Apa yang menjadi kunci kemenangan dengan milestone yang luar biasa di All England kemarin? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan kenapa ini begitu heboh ya, begitu fenomenal karena puasa itu ya. Iya, karena yang pertama All England ini turnamen tertua di bulu tangkis. Kalau di tenis Wimbledon gitu ya. Juara di mana saja kalau belum juara All England ini belum lengkap. Biasanya seperti itu gitu ya. Umurnya sudah 100 tahun ya, lebih 100 tahun turnamen ini, paling prestisius gitu dan nggak mudah untuk menang di situ. Dan yang pertama fenomenal karena sudah 30 tahun di tunggal putra. Terakhir 94 itu Haryanto Arbi. Ya, setelah itu nggak pernah ada yang juara lagi. Sama tunggal putri juga setelah itu nggak ada juara lagi, Susi Susanti waktu itu. 94 itu lebih fenomenal lagi. Haryanto Arbi juara, Susi Susanti juara, ganda putranya juga juara, Gunawan dan Bambang Supriyanto. Jadi tahun ini kayaknya agak sedikit lebih mengulang ya? Ya,
cuman kurang satu Kurang satu gelar aja ya, gitu, kurang Waktu putrinya tahun ya. 94 itu semifinalnya All Indonesian semua. Semifinal. Iya, biasa. jadi di finalnya juga All Indonesian, Haryanto lawan Ardi Wiranata. Semifinalnya ada juga Alan Budi Kusuma dan Hermanus Susanto. Tapi kalau di sekarang All Indonesian Final dan juara Jojo mengalahkan Ginting. Ginting. Kalau ditanya apa sih kuncinya? Sekarang ini pemain-pemain bulu tangkis yang top level itu teknisnya itu nggak jauh beda gitu ya. Mungkin yang sedikit lebih unggul adalah Victor Axelsen. Sampai dijuluki alien karena susah untuk ngalahin dia. Dan kalau sudah tampilnya di All England ini pemain-pemain yang skillnya beda-beda tipis itu akan ditentukan oleh mental. Ya, mentalnya benar-benar kuat untuk tampil di All England karena kalau dengar cerita-cerita dari pemain itu masuk ke lapangan itu auranya udah beda gitu kalau di All England gitu ya. Tekanan langsung berasa tekanannya. Iya, karena kelihatan nih di All England nih lapangannya benar-benar terang dan sekelilingnya kan gelap gitu ya. Ini Di setnya seperti itu. Iya, ini magis yang benar-benar dirasakan oleh pemain ketika masuk gitu ya. Ini saya dengar ceritanya gitu. Karena saya juga belum pernah ke sana gitu. Tapi beberapa pemain yang juara di sana itu memang faktor mental itu memegang peranan penting dan yang harus diberi catatan ya, selamat ya untuk para juara, selamat juga untuk faktor pendukungnya, pelatih, pengurus, keluarga gitu ya. Yang harus diberikan ucapan salut itu adalah selama ini beberapa bulan belakangan ini prestasi mereka ini up and down. Tidak terlalu bagus gitu ya. Fajarian sebelum juara di All England ini terakhir juara di tahun lalu. Setelah itu penampilannya naik turun gitu. Jadi sangat emosional ketika mereka merayakan. Tapi kalau melihat Jojo sendiri? Ya, kalau di tunggal putra bahkan Jojo juga sudah agak lama nggak meraih gelar juara di turnamen yang dan di beberapa premium seperti sekarang momen-momen turnamen juga. Bahkan di sebelum All England ini Jojo tampil di Prancis terbuka, kalah di babak pertama. Sementara kalau Ginting kalahnya di babak 16 besar. Kenapa bisa seperti itu ya? Kan kalau di sepak bola tuh ya bola itu bundar Mas, katanya kan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di penyisian pertama saja sudah lewat nih Jojo di Prancis. Tapi di All England ajang bergengsi yang paling tua gitu loh. Ya, banyak faktor memang ya. Kalau di All England ini kita bayangin aja ketika kita tidur di sini mereka main gitu. Waktu kita sahur itu mereka main gitu. Itu juga nggak mudah buat pemain ya. Aklimatisasi dalam waktu yang cepat gitu ya. Dan jadwalnya kan setiap hari mereka main gitu ya. 5 sampai 6 kali mereka main. Iya, faktor itu juga. Jadi kompleks memang masalahnya kalau misalnya tampil di Eropa, apalagi dengan All England begitu masuk ke namanya All England itu dan itu gambaran bagaimana nanti Olimpiade. Olimpiade ini kan tahun ini tahunnya Olimpiade. Mirroringnya lah ya. Iya, seluruh pemain terbaik dunia ada di All England. Hampir seluruhnya ada di All England di 5 nomor. Jadi ini gambaran bahwa persaingan di Olimpiade itu seperti di All England sekarang. Dan Olimpiade itu kalau menurut saya dan orang-orang olahraga itu ajang yang paling prestisius gitu. Karena 4 tahun sekali gitu. Tapi momentum kali ini berarti memang bisa menjadi bekal yang cukup baik nantinya untuk turnamen-turnamen ke depannya Mas ya? Salah satunya adalah Olimpiade tadi. Ya, saya rasa gini, yang penting adalah kemenangan di All England ini, hasil yang dicapai terutama di tunggal putra dan ganda putra, ini adalah bekal semangat, motivasi ya untuk mental mereka. Karena selama ini, beberapa bulan belakangan ini, prestasinya seperti roller coaster gitu. Sampai final aja kalah, babak pertama kalah. Isian aja. Iya, ketika tampil di All England dan mereka menjadi juara, itu saya rasa menjadi booster yang luar biasa buat terutama untuk mental gitu. Mas Erwin tadi mengatakan di Olimpiade nanti itu pemain-pemain All England ini kembali nanti ya. Yang terbaik-terbaik itu akan berlaga di Olimpiade. Kalau saya nih sebagai warga negara Indonesia, sebagai yang bangga melihat di atas kertas, baik itu Jojo dan Ginting, itu sudah menguasai. Punya peluang, tapi artinya begitu. Iya, di atas kertas begitu, tapi kan ini mainnya di atas lapangan. Segala sesuatu bisa berubah ya? Iya, karena Olimpiade ini hanya 4 tahun sekali ya. Faktor waktu tadi yang Anda katakan mungkin berpengaruh nggak? Ya mungkin ada pengaruhnya, tapi sekali lagi bahwa mental itu memegang peran yang sangat-sangat penting. Karena kalau sudah bicara teknis, mereka bisa saling mengalahkan kok. Axelsen kemarin kalah sama Ginting, ya kan? Tapi Ginting ternyata kalah sama Jojo di final. Jadi mereka bisa saling mengalahkan, hanya soal mental aja ini. Siapa yang paling siap, siapa yang paling bisa
menghadapi tekanan mental ketika tampil di ajang prestisius ya. All England ini salah satu contoh. Kalau ajang prestisius seperti All England, Anda melihatnya mungkin kita ambil satu sosok Jojo begitu yang berhasil menorehkan emas. Ini cukup konsisten nggak dari babak ke babak, kemudian juga dari pertandingan sebelumnya? Terbaca, terlihat cukup konsisten nggak di pertandingan All England kali ini? Kalau dari satu turnamen ini ya konsisten karena dia kan menang terus. Tapi yang harus diingat adalah bagaimana dengan turnamen sebelumnya. Kalah di babak pertama. Dia sendiri bilang semalam waktu diwawancara, saya juga ini merasakan blessing dari Tuhan karena di Perancis sebelum tampil di All England baru saya di awal aja saya kalah di babak pertama dan kalah di babak pertama bukan dari pemain yang top gitu. Jadi ini kan sebuah bukti bahwa konsistensi itu perlu. Nggak bisa kalau one hit wonder aja nggak bisa gitu. Karena tujuannya kalau tahun ini adalah Olimpiade dan bulu tangkis adalah satu-satunya cabang yang bisa mempersembahkan emas Olimpiade buat Indonesia. Oke Mas Erwin, kita ulas juga di ganda putra nanti ya. Usai jeda Parior, berikut kami akan kembali ke depan Anda. Tetaplah bersama kami.